persiapan apa sih yang harus dilakukan, harus disiapkan kita sebagai seorang ibu yang mau melahirkan? Apa aja sih persiapan yang akan kita lakukan gitu? Persiapan untuk ibu yang wajib dibawa pasca mau lahiran normal. Aku bilang normal di sini kawan-kawan karena aku juga lahiran dulu secara normal. Jadi aku mau berbagi apa aja sih yang dibutuhkan ibu ketika Halo semuanya, welcome back again to my YouTube channel Veronica Tamba. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Aku harap kalian sehat selalu ya kawan-kawan. Selamat datang di YouTube aku. Teman-teman semuanya, aku mau berbagi lagi kepada teman-teman. Buat teman-teman khususnya yang baru ingin menjadi ibu, yang baru mau jadi ibu. Oke. Aku mau berbagi kepada teman-teman yang mungkin teman-teman yang sedang hamil dan akan mau melahirkan. Aku mau berbagi berdasarkan pengalaman aku ya kawan. Aku sharing pengalaman aku kepada teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu channel YouTube aku, kemudian nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan bisa menerima informasi yang terbaru dari aku nantinya. Dan jangan lupa untuk di-like, kemudian di-komen ya kawan-kawan. Oke teman-teman, aku mau berbagi kepada teman-teman khususnya yang akan mau melahirkan. Jadi aku mau kasih tahu kepada teman-teman persiapan apa sih yang harus dilakukan, harus disiapkan kita sebagai seorang ibu yang mau melahirkan. Apa aja sih persiapan yang akan kita lakukan gitu? Persiapan untuk ibu yang wajib dibawa pasca mau lahiran normal. Aku bilang normal di sini kawan-kawan karena aku juga lahiran dulu secara normal. Jadi aku mau berbagi apa aja sih yang dibutuhkan ibu ataupun kita sebagai perempuan yang akan mau melahirkan normal gitu. Jadi supaya kawan-kawan tahu, ataupun kawan-kawan yang sedang bingung mau lahiran, nggak tahu gitu, bingung mau menyediakan apa-apa aja. Takutnya nanti kan ketinggalan gitu ya kan. Jadi kayak terbengkalai ataupun supaya persiapannya lebih oke gitu. Jadi lahirannya pun kita pun udah enak gitu. Oke kawan-kawan. Nah, aku sih normal ya, aku normal, dan persiapan yang aku lakukan itu sih yang memang wajib ya, yang memang wajib kita punya sebagai ibu gitu kan. Tidak terlalu banyak ya, karena kan kalau normal itu kan sebentar aja gitu, sebentar aja proses persalinannya, sebentar juga. Kemudian jangka waktu kita juga di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di bidan gitu hanya sebentar saja, nggak sampai berhari-hari. Pengalaman aku pribadi, aku normal itu ya kawan-kawan, aku normal dan lahiran itu di bidan memang. Jadi aku tuh lahiran normal. Aku lahiran di jam 3 pagi. Jam 3 pagi aku udah brojol. Nah, aku pulang ke rumah jam 5 sore gitu. Jam 5 sore aku pulang ke rumah, udah pulang ke rumah gitu. Jadi waktunya cuma 1 hari gitu ya. Waktunya cuma 1 hari udah pulang ke rumah gitu. Itu pun aku pun setelah habis infus baru aku bisa pulang, karena kan habis lahiran kan kita ya banyak keluar darah dan mungkin lemes dan memang butuh istirahat gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya kan setelah lahiran normal? Jadi yang perlu dibutuhkan itu yang dibutuhkan itu yaitu yang pertama itu sarung. Sarung itu memang wajib ya kawan-kawan,
kita butuh untuk kita, karena kan habis lahiran itu kan kita nggak bisa langsung pakai celana gitu, jadi kita memang harus pakai sarung. harus pakai sarung, dan saya sarankan bawa sarungnya jangan satu gitu ya, karena bakalan dipakai juga gitu ya kan, siapa tahu bisa jadi untuk lapis anak kita gitu kan, nanti dilapisi juga di situ, ataupun siapa tahu nanti bisa jadi entah bocor ataupun basah gitu ya kan, jadi saya sarankan jangan satu. Kemudian yang kedua, pakaian dalam ya tentunya ya kawan-kawan, kita bawa pakaian dalam. Kemudian pembalut itu pembalut khusus untuk ibu melahirkan ya teman-teman, bukan pembalut seperti biasa yang kita pakai pas masa menstruasi, tidak. Itu memang dia khusus untuk pembalut untuk ibu yang baru siap melahirkan ataupun nipas gitu ya kan, karena itu bakalan pembalutnya itu dia seperti panjang sampai ke depan gitu, panjang dia pembalutnya, panjang. Itu sangat dibutuhkan juga. Kemudian teman-teman bawa minyak telon, pokoknya minyak kayu putih atau apalah yang untuk bisa diolesin dia ke perut supaya hangat. Kemudian teman-teman bisa kemudian bawa gurita. Kalau aku kemarin sediain gurita karena kan habis lahiran, supaya perut kita itu kempes kembali gitu. Jadi kita ikat gitu pakai gurita, pakai itu karena selain jangan dioles, diikat gitu di perut, selain untuk mengempeskan perut kita juga, itu juga berfungsi supaya kita tidak gampang masuk angin sih gitu. Kaos kaki teman-teman boleh bawa gitu, karena habis lahiran ini terkadang gampang masuk angin juga gitu, supaya jaga-jaga aja bawa. Kemudian teman-teman bisa bawa tisu, kemudian bisa bawa bra menyusui gitu kan, bisa disediakan juga bawa persediaan bra menyusui. Tapi kalau aku sih kemarin itu karena aku 1 hari dan langsung pulang, jadi aku di rumah sakit tidak sempat memberi ASI gitu, jadi nggak sempat aku beri ASI ke anak aku. Jadi aku pemberian ASInya memang langsung di rumah gitu, tanpa panduan bidan gitu sih, enggak, tanpa panduan dari bidannya, enggak, aku langsung karena di rumah sakit aku belum bisa menyusui, dan aku juga belum sanggup untuk bangkit gitu ya kan, belum sanggup juga untuk menggendong bayinya. Jadi aku memang di situ aku memang masih diinfus sampai 1 infusan habis baru aku pulang. Kemudian stok makanan kalian bisa bawa juga buat jaga-jaga di rumah sakit, karena kan kita habis lahiran pasti harus asupan gizinya gitu kan, makannya juga harus banyak gitu ya kan, supaya juga ASI kita juga cepet ada dan banyak gitu, jadi bisa menyusui langsung ke anak kita gitu. Kalian bawa juga baju kemeja, jangan pakai baju kaos. Pakai baju kemeja ya teman-teman, supaya gampang untuk menyusui anak gitu. Itu dia kawan-kawan. Dan teman-teman yang ingin mau lahiran normal, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kalian merasa mampu untuk lahiran dengan normal dan kalian udah konsultasi ke dokter ataupun ke bidan kalian, memang bidannya menyatakan bisa, kalian jangan khawatir untuk lahiran normal. Dan saran aku, kalau memang mau lahiran normal itu dengan cepet tanpa lama ngedennya, aku saranin kalian itu rajin-rajin jalan kaki, berjalan setiap hari kalian wajib jalan kaki minimal 15 menit. Supaya apa? Supaya cepet prosesnya bayi itu turun, kemudian bisa kalian pandu juga, kalian bisa juga berinteraksi dengan bayi. Maksud saya di sini, kita sebagai ibu harus
ngomong gitu sama anak, "Dek, ayo bantu mama yuk," gitu. "Bantu mama ya nak, baik hati ya, bantu mama supaya cepat keluarnya, supaya kamu ketemu sama mama," gitu. Jadi bayinya juga semangat untuk mendorong gitu, karena pengalaman saya sih seperti itu. Jadi saya itu lahiran itu nggak lama, sebentar saja, udah abis itu udah deh selesai lahirannya, langsung brocol gitu. Karena nggak lama proses ngedennya itu, hanya sebentar aja. Saya 2 kali ngeden langsung keluar tanpa, nggak lama kawan-kawan, karena memang udah memang rasanya udah di ujung kali ya gitu. Dan rasa lahiran normal itu seperti kita mau buang air besar gitu. Itu sih yang aku bisa sharing ke teman-teman, yang buat ibu-ibu yang hamil yang mau mendekati persalinan, semangat selalu, berdoa supaya dikasih kelancaran, dan rajin-rajin olahraga supaya bayinya juga sehat dan cepat lahiran secara normal. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman yang sedang mencari informasi. Dan jangan lupa teman-teman untuk di subscribe channel YouTube aku, di like, di komen, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you, bye bye.